Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita bermuhasabah ya. Muhasabah jiwa. Muhasabah secara bahasa sederhana artinya evaluasi. Sebagaimana kalau kita ada kerjaan duniawi, kita sering mengevaluasi. Tujuan evaluasi tidak lain adalah untuk lebih progres lebih baik. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, dan kalau sudah kita mencapai kebaikan, kita ingin tambah lagi kebaikan tersebut. Jadi kalau ada kekurangan kita perbaiki, kita tambahin. Kalau kita sudah mencapai target yang baik, kita tambah lagi target kita. Biasanya demikian evaluasi urusan dunia. Maka demikian pula terkait akhirat kita jangan hanya evaluasi dunia kita ya, kita juga dan bahkan harus evaluasi tentang akhirat kita ya. Karena hidup dunia cumalah sebentar. Setelah itu kita akan berpindah pada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka untuk itu kita perlu mengevaluasi amal soleh kita, kegiatan kita selama di dunia ini sebagai bentuk persiapan untuk akhirat kita. Siapa yang tidak evaluasi dirinya, maka dia akan celaka. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang bahaya seorang yang tidak melakukan muhasabah, tidak evaluasi tentang kehidupannya untuk akhiratnya. Beliau berkata, "Adharru ma 'alal mukallaf al-ihmal wa tarkul muhasabah wa istirsalu wa tashilul umuri wa tamshiyatuha." Yang paling berbahaya bagi seorang yang mukallaf, yaitu yang dibebani dengan perintah dan larangan, yaitu maksudnya kita manusia diantaranya, adalah melalaikan dan meninggalkan muhasabah serta istirsal. Istirsal itu artinya maksudnya cuek, membiarkan saja tanpa dievaluasi, dan tashilul umur, menggampangkan perkara, tidak ditengok-tengok, tidak dicek-cek, tidak dievaluasi. Fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak. Sikap seperti ini, tidak mengevaluasi amal kita, ujungnya adalah mengantarkan kepada kebinasaan. Wa hadza halu ahli al-ghurur. Ini adalah kondisi orang yang terpedaya. Yaghmidhu 'ainaihi 'anil awaqib. Dia nutup matanya, tidak merenungkan tentang bagaimana kesudahannya di akhirat. Wa yumashil hal, yang penting jalan, dia tidak peduli. Wa yattakilu 'alal afwi, dia hanya berharap yang penting Allah Maha Pengampun, Allah Maha Ampun. Wa yuhmilu muhasabata nafsihi wa nadhara fil aqibah, sehingga dia akhirnya melalaikan muhasabah, yaitu evaluasi dirinya, dan lalai untuk memandang kepada kesudahan atau akibat ujung dari sebuah perkara. Wa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi muwafaqatu dzunub. Kalau dia melakukan hal ini, tidak evaluasi, cuek, tidak stop, berhenti dulu ya, maka mudah bagi dia untuk melakukan dosa-dosa. Wa anisa biha, dan akhirnya dia nyaman dengan dosa-dosa tersebut. Wa asura 'alaiha fitamuha, dan akhirnya dia sulit untuk berhenti dari dosa-dosa tersebut. Maksudnya lebih mudah bagi kita untuk evaluasi diri kalau kita jalan, misalnya kita cek dulu bagaimana. Kalau sudah terlanjur sudah susah. Sudah terlanjur semakin jauh sudah semakin apa? Susah. Ibarat kalau kita punya usaha, kalau kita nggak evaluasi, nanti sudah terlanjur rusak, sudah sulit untuk diperbaiki. Tapi kalau sering kita evaluasi, tujuan evaluasi dua. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Kalau kita sudah mencapai target, kita tambah lagi targetnya agar lebih baik. Dan lebih utama kita evaluasi tentang diri kita untuk akhirat kita daripada evaluasi tentang diri kita untuk dunia kita. Ini kita hanya sementara akhirat abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal dalam Al-Qur'an tentang pentingnya mengevaluasi diri, muhasabah jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun." Di akhir-akhir surat Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Maka hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan sekarang itu di dunia ini. Yang sudah dia lakukan, dia cek kembali, maksudnya evaluasi. Untuk dilihat kembali, ditengok kembali, berhenti sebentar sebelum lanjut lagi, berhenti sebentar.
cek-cek dulu, hitung-hitung kebaikan keburukan, kekurangan, cek-cek dulu. Cek ligodin untuk kehidupannya di masa depan, itu di akhirat. Jadi lihatlah apa yang telah lalu untuk masa depanmu. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui, khabir itu mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak evaluasi nanti ujungnya adalah penyesalan. Semakin kita tidak sering evaluasi, tidak sering muhasabah, ujung-ujung kita sering menyesal. Kita di Indonesia kita merasakan kalau di dunia kita tidak evaluasi, sering kita menyesal. Waduh, kenapa saya tidak cek dulu kemarin, kenapa saya tidak perbaiki kemarin. Ujungnya kita menyesal. Itu perkara dunia. Perkara dunia menyesal ringan. Dunia datang dan pergi. Kalau akhirat selesai. Karenanya Allah mengatakan ya betapa banyak penyesalan pada hari kiamat kelak, dan salah satu nama hari kiamat adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Ya, kata Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika neraka dihadirkan, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, itu pada hari kiamat kelak, yauma idzi yatadzakkarul insan, maka manusia akan ingat apa yang dilakukan di dunia selama ini, ya. Wa anna lahu dzikra, maka percuma dia ingat, dia sadar kesadaran tersebut tiada gunanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, maka ketika itu dia berkata, seandainya dulu saya beramal soleh di dunia untuk kehidupanku sekarang. Qaddamtu, seandainya dulu saya melakukan amal soleh di dunia, li hayati, untuk kehidupanku yang sekarang, inilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di akhirat. Jadi ini perintah dari Allah untuk bermuhasabah, untuk evaluasi jiwa. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu mandana nafsahu. Mandana nafsu itu yang menundukkan jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal soleh untuk persiapan kehidupannya setelah kematian. Ibnu Qayyim menafsirkan mandana nafsahu, sabda Nabi SAW, yaitu man hasaba nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab jiwanya, yaitu mengevaluasi diri. Kita semua sadar kita jarang evaluasi. Kita jalan terus. Sekali kita perlu evaluasi. Udah dakwah, perlu evaluasi. Saya dakwah bagaimana selama ini, perlu dievaluasi. Kehidupan rumah tangga dicek. Kehidupan rumah tangga saya gimana, harus dievaluasi. Hari-hari saya bersama HP bagaimana, evaluasi. Saya sama HP bagaimana, dia dievaluasi. Sholat malam saya bagaimana, harus dievaluasi. Sikap saya terhadap anak-anak, apa sempurna, masih banyak kekurangan. Sikap saya terhadap istri, banyak harus dievaluasi, banyak. Kalau kita nggak evaluasi, kita jalan terus, nanti sudah terlanjur parah, sulit untuk kembali. Sulit untuk diperbaiki, dan sulit untuk dikembangkan. Karena yang sering evaluasi bermanfaat bagi kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa zinuha qabla an tuzanu, wa tazayyanu li yaumil ardil akbar. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sekarang kalian masih bisa menghisab. Nanti kalau hari kiamat, kalian tidak bisa lagi evaluasi. Semua tinggal penyesalan. Yang nanti evaluasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang audit Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari hisab, yaumul hisab. Sekarang kalian bisa mengaudit diri kalian, bisa evaluasi, bisa perbaiki diri. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinuha, dan timbang-timbanglah amal soleh kalian, timbang-timbang, bandingkan amal soleh, amal maksiat. Qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyanu li yaumil ardil akbar, dan hiasilah dirimu dengan akhlak salehah, akhlak yang mulia, dengan amal soleh untuk pertemuan dengan hari pemaparan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian akan dipaparkan di hadapan Allah, maka tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Apa kata seorang penyair? Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Kita gembira dengan hari-hari yang kita lewati, gembira. Padahal setiap hari semakin mendekatkan kita yang kita lewati, semakin mendekatkan kita kepada ajal.
Dia berkata, kita bergembira dengan hari-hari yang kita lewati, padahal setiap hari yang kita lewati semakin mendekatkan diri kita kepada apa? Ajal. Makanya sebenarnya mengatakan bagaimana seorang bersenang-senang ketika ulang tahun, sementara dia semakin dekat pada kematian. Ya, semakin kita lewat tahun kan semakin dekat pada kematian. Inna nafrahu la nafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudini minal ajal. Kita bergembira dengan hari-hari yang kita lewati, lalu padahal tidak ada satu hari pun yang lewat kecuali semakin mendekatkan kepada ajal. Fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahidan fa inna marribhu wal khusranu fil amal. Maka bersungguh-sungguhlah kalian beramal saleh, engkau beramal saleh sebelum datang kematian. Sungguhnya untung atau rugi tergantung dengan amal. Untung atau rugi pada hari kiamat kelak tergantung dengan amal yang kita lakukan di dunia. Pertanyaan, bagaimana cara kita muhasabah? Bagaimana cara kita muhasabah? Saya akan bacakan sekitar ada 10 cara muhasabah yang dilakukan oleh para ulama, dilakukan para salaf. Kita bisa niru atau meniru salah satu atau yang bisa kita tiru sebagai renungan bagi kita semua, bagi pembicara maupun para pendengar sekalian. Karena kita sangat butuh dengan muhasabah. Kita lalai waktu berjalan tanpa kita muhasabah. Sibuk ikut berita politik, lupa untuk muhasabah. Sibuk ya, berdagang, lupa muhasabah. Ya. Sibuk urusan duniawi, lupa untuk muhasabah. Ya. Sibuk ikut berita, lupa untuk muhasabah. Baik, ada beberapa metode yang ditempuh oleh para ulama untuk muhasabah jiwa, evaluasi jiwa kita agar kita menjadi lebih baik. Tujuan kita lebih baik, tujuan kita agar kita tidak lalai atau dipanggil oleh Allah dalam kondisi lalai. Pertama, metodenya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Metodenya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, kalau ingin muhasabah ya, perlu melihat mengecek secara skala prioritas yang lebih utama mana, kemudian yang terusnya dan seterusnya. Pertama, beliau mengatakan kalau ingin muhasabah, contoh praktik muhasabah. Pertama, cek dulu perkara-perkara yang wajib. Yang apa yang wajib bagi kita cek dulu. Sudahkah kita melakukan dengan baik? Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Karena yang paling penting adalah kewajiban. Jangan sampai ada kewajiban yang kita tinggalkan. Dan manusia, kewajiban banyak meliputinya. Kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap anak istrinya, kewajiban terhadap orang tuanya, kewajiban terhadap pegawainya, kepada bosnya. Dia cek, sudahkah dia menjalankan semuanya? Sudahkah dia menjalankan semuanya? Karena kalau ada kewajiban tidak dia lakukan, maka dia akan dituntut oleh Allah maupun dituntut oleh manusia. Dan saya ingin sampaikan bahwasanya dalam hidup ini terkait dengan manusia ada hak dan kewajiban. Kita punya hak dan kita juga punya apa? Kewajiban. Yang penting kewajiban kita tunaikan. Kalau hak kita tidak diberikan, urusannya gampang. Di akhirat kita dapat lebih banyak. Tapi jangan sampai kita dapat hak kita, sementara kewajiban tidak kita tunaikan. Karena kewajiban maksudnya hak orang lain tidak kita tunaikan, dia pasti nuntut kita pada hari kiamat kelak. Dan bahkan orang terdekat kita akan nuntut. Istri kita akan nuntut, suami kita akan nuntut, orang tua kita akan nuntut, kakak adik kita akan nuntut. Makanya di antara tafsir firman Allah disebutkan oleh sebagian salaf, ya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi. Ketika ditiupkan sangkala, seorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ayah dan ibunya, wa akhibati wa bani, dia akan kabur dari istrinya dan anak-anaknya. Di antara tafsiran karena dia takut dituntut, dia takut dituntut. Oke, ini cara pertama Ibnu Qayyim. Coba cek kewajibanmu terhadap Allah, misalnya sholat 5 waktu, oke enggak? Kerjakan enggak? Belum kita bicarakan bagaimana mengerjakan. Yang penting wajib dulu, selesai dulu. Sholat 5 waktu. Sunnah-sunnah belakang. Kita wajib selama waktu kerjakan enggak? Puasa bagaimana? Sudah selesai enggak? Masih punya utang enggak? Zakat dibayar enggak? Sudah kita hitung enggak? Dicek. Kita kena zakat atau tidak? Dicek. Haji udah punya uang kok enggak daftar-daftar? Ini masalah. Haji apa? Wajib ya. Tapi daftar yang benar, jangan cara yang enggak benar ya. Jangan cara menzalimi orang. Pakai visa orang, jangan pakai ya. Yang jelas, maksudnya kita jelasin, jelas bahwasanya yang wajib-wajib kita sudah kerjakan. Tapi kewajiban misalnya terkait dengan manusia terhadap istri, sudahkah kita tunaikan hak istri?
Nafkah sudah kita tunaikan belum? Ya. Nafkah batin maupun nafkah lahir. Nafkah batin sudah enggak? Nafkah batin di antara wa'asyirna bil ma'ruf, kita gauli, kita berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Kita menghargai mereka lebih daripada menghargai teman-teman kita karena istri, ibunya anak-anak. Ya. Bagaimana sudah kita kerjakan belum? Menyenangkan hatinya, ya. Sudah kita kerjakan belum? Ya. Berakhlak mulia. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Sudah ada rumah belum? Dibelikan baju enggak? Sudah gemuk belum? Kalau gemuk udah aman. Berarti pangan sudah selesai. Artinya kita cek. Cek, jangan sampai ada hak istri yang tidak kita tunaikan. Lagi yang poligami, hati-hati. Sudahkah jatah nginap ditunaikan sebenarnya? Jangan sampai cuma nginap di istri muda, istri pertama ditinggal melulu. Atau sebaliknya karena takut sama istri pertama, akhirnya istri muda atau istri kedua akhirnya dilalaikan. Allah Maha tahu. Ini kewajiban terhadap keluarga. Kalau enggak datang hari kiamat, datang badan miring. Sama anak-anak sudah kita tunaikan enggak? Bukan cuma kasih makan minum, didik enggak? Kita nasihati enggak? Kita mutabak, controlling enggak? Telepon, gimana salat belum? Gimana baca Qur'annya? Atau kita cuek selama ini cari nafkah? Artinya banyak mau kita cek, harus belajar. Apa sih kewajiban kita? Sama tetangga sudah enggak cek, tetangga jangan kelaparan, tidak kita pedulikan, tidak pernah kontak dia sakit, tidak pernah kita jenguk. Tahu-tahu sudah di kuburan. Kan enggak pernah tahu. Ini contoh. Ayah, ibu, kakak, adik, sudahkah kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang menyambung silaturahmi? Sudahkah kita banyak hal yang mau kita. Jadi antara kewajiban yang wajib kita cek. Kalau kita sudah list aman semua, baik, jaga. Kalau bisa diprogres lebih bagus, kalau ada kekurangan perbaiki. Karena kalau tidak kita akan dituntut. Nah, ibu-ibu apalagi sudah enggak cek hak suami. Diajak keranjang nolak melulu. Ah, ini binasa hari kiamat. Di antara hak suami, kalau suami ingin untuk menggauli maka harus nurut. Sudahkah keluar rumah minta izin sama suami? Karena di antara hak suami istri di rumah tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin apa? Suami. Di antara hak suami kalau ada tamu harus minta izin sama suami. Rumah suami tidak boleh masukin orang, mau keluarga apalagi teman-teman tanpa izin apa? Suami. Rumah punya suami. Ini hak-hak semua. Harus kenal apa hak suami saya kerjakan atau tidak. Kalau enggak suami saya nuntut repot hari. Ya, jangan berharap suami saya pemaaf ya di dunia, di akhirat belum tentu. Dia lagi mau cari bidadari, ngapain maafin kamu? Kita nggak tahu, Allah alam, hari kiamat hari yang sangat apa? Tadi seorang kabur lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya. Tidak mau dituntut. Maka bikin daftar list kewajiban ada, enggak kewajiban yang bisa bekerjakan. Sama pegawai saya ada nggak saya dolim sama dia? Jangan-jangan saya belum kasih gaji, jangan-jangan saya menyuruh dia kerja lebih daripada yang seharusnya. Tanya, kamu ridho nggak kerja seperti ini? Kalau nggak usah kerja sama saya. Daripada saya dosa, misalnya. Tanya. Sama pegawai, kalau kita pegawai tanya sama bos, saya kerjakan yang sesungguhnya, kerjaan tugas sebagai kesepakatan. Kalau enggak dia akan untuk kita pada hari kiamat kelak. Ini maksud saya perlu dicek. Jangan kita kerja sudah kontrak kerja, gaji sudah sekian, ternyata di kantor kita main HP melulu, sana main game di kantor, sehingga waktu yang harusnya kerja tidak dioptimalkan untuk kemajuan kantor. Ini musibah. Dia gaji kamu bukan untuk main game di kantor. Dia gaji kamu untuk mengoptimalkan kerjaan ya. Maka hati-hati. Semua yang kewajiban-kewajiban terkait dengan hak Allah maupun terkait dengan hak sama manusia harus kita pastikan kita sudah tunaikan. Kalau tidak segera perbaiki. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan yang haram-haram. Haram-haram udah kita apa saja ya. Coba kita cek-cek. Sudah enggak kita tinggalkan? Masih banyak kok masih hobi nonton film Korea, masih nonton film India. Ya. Nonton film Korea siapa namanya? King Ong ya. Saya nggak tahu film artis-artis Korea ya. Ibu-ibu apalagi ya Allah. Ibu-ibu nonton film Korea, nonton cowok-cowok cantik di situ. Itu juga lihat suami ajak ke ranjang udah nggak tertarik lagi. Karena biasa sering lihat apa cowok-cowok cantik.
Lihat suaminya donat gosong, repot. Udah gemuk, hitam lagi, gosong. Dia nggak tertarik, nggak ada syahwat. Ya, kenapa? Karena dia maksiat. Maksiat. Sama laki-laki ngeliat ini, lihat anu. Kita semua maksiat harus kita cek berapa maksiat yang haram-haram. Ada kita memutuskan silaturahmi, cek. Saya ada silaturahmi nggak ada masalah nggak sama kakak adik? Mungkin saya maki kakak, saya maki adik. Ada nggak saya merendahkan orang lain? Mungkin saya merendahkan pembantu saya hina dia, atau saya merendahkan supir saya, atau saya merendahkan pegawai saya. Ini haram semua. Dicek satu. Kalau nggak dicek susah. Kita hari-hari berlalu kita cuek aja. Ini kan masalah itu yang mengatakan yang baik itu cuek. Jalan, masyil umur. Perkara yang penting jalan tidak dicek. Tahu-tahu kita mati, tahu-tahu masalah banyak. Karena tidak pernah dievaluasi. Ini sederhana. Ini bukan kasih poin-poin agar bisa kita renungkan. Di antaranya kata beliau muhasabah jiwa, evaluasi jiwa terhadap ghaflah. Ghaflah itu apa? Ghaflah itu lalai, tidak ingat Allah, bukan maksiat, bukan. Tapi kosong gitu aja ngelamun. Terus nggak ada kerjaan apa kayak nggak ada kegiatan yang bermanfaat, namanya apa? Ghaflah, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering seperti itu. Iseng-iseng buka medsos setengah jam, mungkin nggak maksiat mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinan besar kalau udah pegang medsos pasti apa, Mak? Siap. Lihat laki-laki melihat perempuan aurat terbuka pasti itu nggak mungkin dihindari. Dan yang lainnya. Taruhlah tidak maksiat, ternyata setengah jam, 1 jam main-main terus tanpa ada niat karena Allah dan yang lainnya. Ini namanya ghaflah, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, buat hati menjadi hitam. Dan seterusnya ya. Ini salah satu metode yang disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi cek yang wajib-wajib, kemudian cek yang haram-haram ditinggalkan. Hati-hati jangan sampai apa? Ghaflah. Yaitu waktu seharusnya tidak ada yang terbuang. Semua waktu harus bermanfaat. Kapan ada waktu terbuang namanya ghaflah. Kita renungkan waktu kita apa semua sudah manfaat atau masih banyak waktu tidak bermanfaat? Masih banyak waktu tidak bermanfaat. Masih banyak waktu kita habiskan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz boleh tinggal olahraga, boleh main olahraga. Olahraga niatnya karena supaya sehat karena Allah. Contoh, nggak boleh jalan-jalan, boleh kita jalan-jalan menyenangkan anak istri karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Jadi banyak perkara duniawi yang bisa kita lakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini benar-benar tidak ingat Allah, benar-benar main-main, lupa hal yang tidak bermanfaat, ghaflah. Ini salah satu metode. Metode yang berikutnya, metode salah seorang ulama ya. Dinukil dari seorang kalau nggak salah namanya Ibnu Simah ya. Bagaimana cara dia bertobat ya? Dia duduk suatu hari, kemudian dia memuhasabah jiwanya, evaluasi. Maka dia hitung umurnya. Fa idza huwa ibnu sittina sana, tiba-tiba dia tahu umurnya sudah 60 tahun. Maka dia hitung hari-hari selama 60 tahun, dia hitung ternyata sudah 21.500 hari. 21.500 hari lebih. Kemudian dia berkata, celaka diriku. Aku bertemu dengan Allah. Ini kalau aku bermaksiat sehari sekali, berarti aku bertemu dengan Allah 21.000 maksiat. Ini cara dia hitung. Artinya kalau kita sehari nyicil dosa sekali, berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Ya pasti mau hitung matematika sederhana. Taruhlah kita mati 60, taruhlah ya. Banyak yang sebelum 60. Taruhlah kita meninggal 65 lah, tambah dikit 65. Kurang masa belum balik 15 tahun, 15 sama dengan berarti 50 tahun. 1 tahun 365 hari kali 365 hari. 18.250 hari. Kalau sehari kita maksiat sekali, kita ketemu Allah membawa 18.250 maksiat. Kalau sehari maksiat 2 kali, ya tinggal kali 2. Kalau 3 kali, tinggal kali 3. Setiap hari nonton film Korea setengah jam, berapa banyak mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar logika. Sepertinya sepele.
Tapi ini cara yang bermanfaat untuk renungan bahwasanya sedikit-sedikit namun banyak, lama-lama jadi banyak. Maka seorang hati-hati. Al-Ghazali rahimahullah mengomentari kisah ini tentang cara ulama ini menghisap dirinya. Dia bilang, celaka aku kalau aku setiap hari bermaksiat sehari, aku bertemu Allah dengan puluhan ribu maksiat. Gimana aku bisa menjawabnya di hadapan Allah? Maka Al-Ghazali berkata, "Fahakadha yanbaghi an yuhasibal 'abdu nafsahu 'alal anfas wa 'ala ma'siyatihi bil qalbi wal jawari fi kulli sa'ah." Maka hendaknya demikian seorang hamba menghisap dirinya, yaitu mengapresiasi dirinya berdasarkan nafas-nafas yang keluar darinya. Itu setiap detik maksudnya. Wa 'ala ma'siyatihi, dan dia benar-benar serius memperhatikan maksiat yang dia lakukan. Dengan hatinya, maksiat hati, wal jawari, dan maksiat anggota tubuh setiap saat. Kemudian kata Al-Ghazali, "Walau ramal 'abdu bi kulli ma'siyatin hajaran fi darihi lam tala ad-daru fi muddatin yasiratin qaribatin min umrihi." Kalau seandainya setiap dia maksiat, dia lempar satu batu di rumahnya. Nengok cewek, lempar satu batu. Dengar gibah, lempar satu batu. Nonton film Korea setengah jam, sudah berapa maksiat, langsung satu keranjang batu. Menghina orang, lempar. Merendahkan orang, ngejek orang dalam hati, merendahkan orang, hasad, lempar batu. Riya, lempar batu. Ujub, lempar batu. Kata dia, kata Al-Ghazali, belum waktu sebentar, rumahnya sudah akan penuh dengan apa? Batu. Cuma kita kan nggak pernah begitu. Kita cuek aja, cuek. Kata Ibnu Qayyim, orang yang gurur, yang terpedaya, ya yang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, sehingga dia tidak pernah evaluasi jiwa. Walakinnahu yatasahalu fi hifdzil ma'asi wal malakani yahfidhani alaihi tarik. Akan tapi seorang mempermudah, menggampangkan maksiat, sementara dua malaikat yaitu Raqib Atid senantiasa mencatatnya. Kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat semuanya sementara mereka melupakan maksiat yang mereka lakukan. Demikian juga disebut Khuwailid bin Muhammad, salah seorang dari tabi'in, ya. Dia menghisap dirinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ya Khuwailid bin Muhammad, qad ammarnaka 60 sanah kama sana'ta fiha." Wahai Khuwailid, ya, engkau telah dipanjangkan umur 60 tahun. Apa yang kau lakukan dengan 60 tahunmu? Ya. Maka dia hitung waktu dia untuk tidur selama 60 tahun banyak. Tidur malam sekian jam, tidur siang sekian jam. Kalau dipotong dari umurnya 60 tahun untuk waktu tidurnya sudah terpotong apa? Banyak. Ini kita bikin apa hitungan misalnya. Taruhlah meninggal umur 65 tahun. 15 tahun pertama tidak dihitung karena belum balik. Tinggal 50 tahun. Kita tidur sehari 8 jam ya tidak? 8 jam itu sepertiga dari satu hari. Sepertiga dari 50 tahun berapa? 15, 16, 17 sekitar gitulah. Sudah lewat 17 tahun. Kemudian waktu untuk makan, kata dia, saya hitung waktu saya untuk apa? Makan. Kalau zaman dulu makan sebentar, kita makan lama. Kuliner, cari restoran, jalan menuju restoran, belum macetnya, belum pesannya, order, belum nunggu ordernya. Makan aja bisa 6 jam sendiri. Bisa 4 jam sendiri. Tuju ke sana, order, nunggu, makanan datang, ngobrol-ngobrol, pulang. Saya potong lagi. Terlalu banyak waktu yang mau dibuang. Kalau kita banyak yang mau dibuang. Kemudian aku melihat kepada waktu sholatku, ternyata sholatku kurang. Jarang sholat sunnah. Apa bukan jarang, maksudnya ada kekurangan. Sholat malam sering ketiduran. Ini kalau kita bicara kita. Ketika aku melihat pada puasaku, sering bolong-bolong. Puasa sunnah sering, kadang puasa, kadang enggak. Kadang puasa, kadang enggak. Seringnya tidak, kadang-kadang puasa. Faha huwa illa afullahi awal halakah. Kata dia, kalau begitu kesimpulannya, saya hanya berharap ampunan Allah. Jika tidak, saya akan binasa. Artinya ini renungan bagi dia, bagaimana tentang waktu. Waktu ini ternyata banyak yang terbuang. Banyak yang terbuang, tidak ada manfaatnya. Makanya saya bilang, hindari kegiatan-kegiatan yang menghabiskan waktu tanpa faedah. Kegiatan waktu tanpa faedah.
Contoh saya bilang ya, hobi mancing bagus sesekali, jangan sering-sering, kecuali nelayan. Kalau nelayan cari nafkah situ. Ya kalau bukan nelayan, tiap pekan mancing, bayangkan pergi ke tengah laut, ngelamun di tengah laut. Ya kalau di situ ada pengajian, oke lah. Jika cuma ngelamun nunggu. Karena memang kita mancing, kita terpancing sama ikan. Saya pernah mancing juga ya. Ternyata memang mengasihkan ya. Ini bisa berjam-jam sampai kata orang kolam itu, padahal kolam mengancing di kolam pemancingan yang ikannya sudah ada. Itu katanya Ustaz, sampai orang kadang ikan baru dapat kalau azan baru dapat. Jadi maksud saya waktu habis banyak. Kalau sesekali, sebulan sekali, oke, namanya kita juga perlu senang-senang. Tapi kalau setiap pekan pergi ke sana, setiap pekan, kecuali Anda penjual ikan, tidak apa-apa, cari nafkah di situ. Kalau mau senang-senang, maksudnya hindari kegiatan-kegiatan yang memang habiskan waktu. Touring, oke, sesekali, tapi jangan tiap pekan touring sana, jalan-jalan habis waktu, muter. Istri ditinggal, anak ditinggal. Istri terganggu, hak dia banyak terbuang gara-gara suaminya touring, lebih cinta pada motor daripada istri. Motornya dilap-lap, istrinya disendul-sendul. Oleh karenanya, waktu ini masalah, kita banyak buang waktu. Ya, kita banyak buang waktu. Ibu-ibu jangan hobi ke mall, apalagi kalau nggak punya uang. Kalau nggak punya uang ke mall pasti buang waktu. Kalau ada uang kan masih ada yang dibeli. Kalau nggak punya uang ke mall, pasti buang waktu. Ngeliat, duit tidak ada. Maksudnya apa ngeliat? Maksudnya buang-buang waktu. Gak mungkin lihat baju sampai astagfirullah. Gak mungkin. Mustahil. Susah lah maksudnya. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sulit. Jadi hindari hal-hal yang bukan saya larang, boleh, itu suatu hal yang diperbolehkan, tetapi jangan sering-sering, karena kalau sering-sering waktu kita terbuang. Saya juga senang makan, tapi bukan setiap hari kuliner, enggak. Sesekali oke, jalan-jalan, ada teman, ayo kuliner. Udah ngobrol, lepaskan penat, apa-apa boleh. Tapi bukan setiap hari kuliner, setiap pekan kuliner. Jalan jauh-jauh cari makan. Buang-buang waktu. Ini yang kedua. Metode yang ketiga yang dilakukan oleh Al-Ahnaf bin Qais, yaitu dia menyentuh api supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabatnya berkata, "Kuntu ashabuhu fakana 'amata salatihi bil-lail." Fakana 'amatu salatihi bil-lail. Aku menemaninya dalam safar dan yang lain. Aku dapati waktu paling banyak dia salat sunnah di malam hari. Wa kana yaji'u ila al-masabi fa yadhu isba'ahu fihi hatta yahussa bin nar. Dia datang ke lampu, kemudian dia letakkan lampunya di tangannya di lampu, panas kan. Kadang-kadang ada apinya dikit, dia pegang sampai kepanasan. Dia berkata, "Ya Hunayf," dia ngomong pada dirinya sendiri, "Ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kadza? Ma hamalaka ala ma sana'ta yauma kadza?" Kenapa kau melakukan maksiat ini? Kenapa kau melakukan maksiat itu ya Hunayf? Sambil dia pegang api tersebut. Maksudnya kalau kau tidak kuat dengan api ini, bagaimana hari kiamat kelak? Bagaimana dengan neraka jahanam? Kau tidak bakalan mampu. Kenapa kau nekat melihat yang haram? Kenapa membuat kau nekat nonton film box office, itu banyak maksiat? Apa yang buat engkau kemudian menggoda wanita yang tidak halal bagimu? Apa yang buat engkau kemudian macam-macam? Bersenang-senang dengar musik lama-lama, kau tidak kuat dengan api. Ini cara dia untuk apa? Cara dia untuk menghisap dirinya. Jadi ada sebuah kisah saya pernah mencantumkan di website tentang kisah seorang lelaki saleh. Suatu hari dia datang di malam hari, kemudian dia mungkin musim dingin atau apa, dia perlu menginap. Maka dia ketuk pintu rumah orang, ternyata rumah tersebut ada cuma seorang wanita. Maka dia masuk rumah tersebut, maka tergeraklah hatinya. Tidak ada orang kecuali dengan tersebut. Akhirnya dia nyalakan lilin, kemudian dia bakar tangannya. Syahwat terus bergejolak, dia bakar jari-jarinya sampai semua jarinya apa? Terbakar. Dan wanita ini melihat apa yang dilakukan. Akhirnya dia laporkan kepada bapaknya. Ternyata bapaknya adalah gurunya. Akhirnya keesokan harinya bapaknya bilang, guru dia, murid-muridnya, siapa di antara kalian coba angkat tangannya, dia pengen lihat. Akhirnya dia angkat tangan, tangannya semua apa? Luka. Ternyata lelaki itu yang tadi malam
berlawan dengan syaitan, berhadapan dengan syahwatnya dengan meletakkan tangannya di api. Akhirnya dinikahkan sama putrinya. Ya. Sama ada seorang menegur temannya suka pergi ke luar negeri. Kemudian dia kadang-kadang teman-temannya berzina di luar negeri. Maka salah seorang kawannya mengatakan, "Akhi, zina kan bisa masukkan neraka." Ya. Tapi kalau seorang berzina misalnya masuk neraka, berapa lama dia neraka? Teman-temannya bilang, ya mungkin ya setahun, mungkin nggak 100 tahun, ya mungkin aja. Gara-gara satu zina 100 tahun mungkin nggak? Mungkin. Hari kiamat kan abadi. Mungkin nggak 1000 tahun gara-gara satu zina? Mungkin. Bukan tidak mungkin. Mungkinkah sekali berzina 1000 tahun dihukum oleh Allah? Mungkin. Karena kita berbicara tentang sesuatu yang abadi, tidak ada penghujungnya, mungkin. Maka mereka pun jadi mikir, ngeri. Jadi maksud saya, ini metode seorang ulama yang tidak ingin bermaksiat dan dia menyesali, kenapa kau nekat? Sementara api lampu tidak kau kuat tahan, bagaimana dengan api neraka? Ya. Kita sekarang orang di bawah kuburan, musim panas mungkin di bawah dia kepanasan mungkin nggak tahu kita. Kita aja di dunia harus pakai AC, nggak pakai AC kita nggak kuat. Ada orang sudah di dalam kuburan, tahu dia merasakan panas atau tidak dalam kuburan tersebut. Kita aja nggak pakai AC setengah mati. Oleh karenanya seorang ingat kalau ingin bermaksiat, ingat bagaimana tentang dampaknya. Ini salah satu metode yang keempat. Metode keempat, menghukum diri jika melakukan hal yang tidak bermanfaat. Menghukum diri. Ini metode sebagian ulama. Seperti metode Hasan bin Abi Sinan. Hukuman langsung. Kapan dia melakukan hal yang tidak bermanfaat, dia hukum dirinya. Tapi hukum diri dengan ketaatan. Yuhka diriwayatkan an Hasan bin Abi Sinan marra bi ghurfah. Suatu hari dia lewat satu kamar atau satu bangunan yang indah. Maka dia berkata, mata buniyat hadi, lewat aja pengen tanya, kapan ini dibangun? Kemudian dia menyesal gara-gara tanya gitu. Kemudian dia berkata pada dirinya, wahai jiwaku, tas'alina amma la ya'niki. Kau ngapain tanya-tanya yang bukan urusanmu? La uaqibannaki bisyami sana. Saya hukum kau, saya akan puasa selama setahun. Maka dia pun hukum dirinya gara-gara kepo yang tidak perlu. Jadi dia lihat suatu rumah, dia tanya, ini kapan dibangun ya? Nah, justru dia menyesal. Dia buang umurnya, buang pikirannya pada hal yang tidak bermanfaat, yang bukan urusannya. Dan Rasulullah bersabda, min husni aslamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Maka dia hukum dirinya dengan puasa selama setahun. Kalau kita laksanakan ini mampus. Puasa sampai mati. Itu terlalu banyak kepo. Banyak kepo nggak? Banyak. Buka internet, klik itu bentuk kepo, paham? Kalau nggak diklik nggak kepo. Klik berarti kepo. Makanya jangan klik. Aduh. Klik berarti kepo. Yang kalau urusanmu nggak apa-apa. Kalau bukan urusan, jangan. Saya yang sering bilang sebagai laki-laki ikut berita artis ini dicerai, artis ini, artis ini, gugat suaminya. Ngapain kita ikuti berita artis? Kecuali kalau Anda mau nikahi. Berarti nggak apa-apa karena perlu tahu tentang bagaimana kondisinya. Ini duit nggak ada, wajah juga nggak jelas. Mungkin dimaki-maki sama si artis itu. Terus ngapain ikut berita kayak gitu? Ngapain juga artis? Ngapain? Ini kepo ini kadang-kadang bentuk kepo itu bentuknya apa? Ngeklik. Itu namanya kepo. Dia gara-gara nanya ini kapan dibangun, dia menyesal. Dulu orang-orang para ulama menghargai umur dan waktunya, menghargai pikirannya. Kita buang-buang umur seenak-enaknya. Sudah amal sedikit buang umur, berjam-jam cuek. Di depan medsos berjam-jam santai aja, kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah buang-buang umur. Ini berat. Setiap kepo puasa. Nggak usah setahun, coba kita terapkan setiap kepo puasa sehari. Berat atau tidak? Berat. Bahkan menunjukkan bahwasanya terlalu sering kita melakukan hal-hal yang penuh dengan kekurangan. Di antaranya metode mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu supaya semangat. Mengingat masa lalu supaya semangat. Jadi menghisap dirinya pada saat itu.
Kamu kan pernah gini, ayo semangat. Kamu pernah salah, ayo semangat. Seperti Abdullah bin Qais pernah berkata, "Kunna fi ghazatin lana fa hadara al-adu." Suatu hari kami dalam peperangan, kemudian musuh pun hadir. Fasiha fin nas faqamu ila al-masaf fi yawmin shadidir rih. Maka teriaklah agar orang-orang bangkit menuju saf untuk perang melawan musuh. Maka orang-orang pun bangkit menuju saf untuk berperang, saf kaum muslimin, saf musuh. Fi yaumin syadidir rih, di hari yang angin sangat keras ketika itu. Wa idza rajulun amami wa huwa yukhatibu nafsahu. Tiba-tiba depanku ada seorang. Dia ngomong pada dirinya sendiri. Dia berkata, "Ai nafsi, alam ashhad mashhad kadza faqulti li ahlaka wa iyanak fa ata'tuki wa raja'tu." Dia ngomong sama jiwa, "Wahai jiwaku, bukankah aku pernah hadir peperangan tertentu, yaitu ada panggilan perang, panggilan jihad. Tapi kau bilang sama saya, wahai jiwaku, ingat istrimu dan anakmu. Akhirnya saya pun nurut sama kau jiwaku, saya pun tidak jadi ikut jihad. Wa raja'tu." Kemudian alam asyhad masyhada kadza faqulti li ahlaka wa iyalak. Dan juga pernah ada panggilan jihad yang lain. Aku mau berangkat, tiba-tiba kau berkata kepadaku, ingat anak dan istrimu. Aku pun taat kepada engkau dan aku pulang. Wallahi la a'ridannaki al-yawma 'ala Allah akhdaki wa tarkaki. Demi Allah, pada ini aku akan paparkan kepada Allah perbuatanmu, hai jiwaku. Ya. Maka la armuqannaka al-yawm, aku berkata, orang ini Abdullah bin Qais, aku akan ikuti engkau, wahai. Dia ngomong sama orang ini, saya ingin ikuti dia. Maka aku pun mengikuti orang ini. Ternyata mereka pun terjadi peperangan. Ya. Maka ternyata dia yang paling depan. Dia belajar dari kesalahan yang lalu. Selalu dia gagal-gagal, kan ini nggak mau gagal. Dia ingatkan diri, kamu pernah salah, jangan gagal lagi, maju perang. Akhirnya paling depan. Ya. Maka musuh pun datang, akhirnya fankashafu, yaitu pasukan kaum muslimin terbongkar, mundur, dia tetap bertahan. Akhirnya pasukan maju lagi, dia bertahan. Kemudian peperangan lagi, musuh menyerang lagi, buyar lagi, dia tetap bertahan. Terus tunggu sampai akhirnya dia meninggal dunia. Aku pun lihat dia pun tersungkur pada perang tersebut. Aku melihat, aku hitung tombak dan segalanya, lebih dari 60 tombak menimpa tubuhnya. Maksudnya ini contoh seorang ketika dia tahu pernah salah, dia ingat kesalahan, kamu jangan terulang lagi, ayo maju, jangan terulang lagi, ayo maju. Jangan ulangi lagi. Ini perlu kita, ketika kita sudah terjerumus dalam maksiat, kemudian kita mengalami maksiat tersebut, dampaknya kita rasakan. Terus datang godaan setan, kita ingin ulang lagi. Kamu jangan terulang lagi, kau sudah pernah salah dan pernah hancur, kenapa diulang lagi? Ingat, ngomong sama diri sendiri, kau kurang ajar, saya tidak mau ikut kau kali ini. Bismillah. Karena jiwa ini apa? Menggoda. Metode berikutnya, metode yang keenam, metodenya Aun bin Abdullah. Dia berbicara secara logika untuk menghisap jiwanya. Ya. Dia berkata, ketika dia menangis dan ingat dosa-dosanya, dia berkata, "Waiha nafsi, celaka jiwaku. Bi aishin lam a'si rabbi." Dengan apakah ya aku tidak bermaksiat kepada Rabbku? Waihi innama asaitu. Sungguhnya celaka diriku, sungguhnya aku bermaksiat kepada Rabbku dengan nikmat yang Allah berikan kepada aku. Yaitu seorang bermaksiat dengan nikmat pandangan, itu nikmat. Banyak orang yang buta. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan santri-santri buta, 3 orang. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis-hadis. Buta. Ya. Subhanallah. Gurunya datang, guru bilang, "Ustaz, mau ketemu ini." Akhirnya mereka datang, kemudian salaman sama saya. Mereka bilang, "Alhamdulillah, ketemu juga, selama ini cuma dengar aja." Padahal sampai sekarang pun dengar juga. Masya Allah, jadi dekat salaman kan aja. Selama ini kita cuma dengar aja, sampai sekarang juga cuma dengar, karena mereka buta. Tapi Masya Allah, ini orang buta, dalam kebutaannya dia bisa hafal Quran, dia bisa hafal hadis, ikut pengajian. Kita dengan pandangan kita melihat yang haram-haram.
Kemudian berkata, celaka diriku, bagaimana aku bermaksiat, tidaklah aku bermaksiat kecuali dengan nikmat yang Allah berikan kepada. Makanya di antara ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita yang dikenal dengan Zulaikha, Imratul Aziz, maka dia berkata, ya, Allah sebut dalam Al-Quran, kemudian digoda, kata Nabi Yusuf, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara tafsiran maksudnya Allah. Bagaimana saya bermaksiat, Allah telah berbuat baik sama saya. Bagaimana saya bermaksiat, Allah telah berikan saya kesehatan, telah berikan saya rumah, telah berikan saya keluarga. Misalnya kalau kita, telah berikan kita kendaraan. Bagaimana saya bermaksiat kepada zat yang telah memberikan aku banyak kenikmatan. Apalagi kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Bagaimana saya bermaksiat, Allah telah berbuat baik kepadaku. Maka Aun bin Abdullah berkata, mana saya bermaksiat? Saya tidaklah bermaksiat kecuali dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Waihi min khati'atin dhahabat syahwatuha wa baqiyat tabi'atuha indi. Celaka diriku atas dosa yang aku lakukan, telah sirna kelezatannya, yang tersisa adalah dampaknya. Itu maksiat, nonton film cuma sebentar selesai. Setelah itu hati kering. Pingin nonton lagi, jadi kering lagi, tapi dampaknya buruk. Hidup rumah tangga jadi nggak enak, lihat istri sudah tidak nyaman. Kenapa sering lihat perempuan-perempuan Korea? Boneka-boneka cantik, terus lihat istri, Allahu Akbar. Sudah nggak tertarik, syahwat sudah nggak. Siapa yang menderita? Kita yang menderita sendiri. Kita sendiri yang menderita. Sering lihat istri cantik, lihat istri sudah tidak bersyahwat. Akhirnya pikiran macam-macam. Siapa yang menderita? Nonton cuma apa sih? Apa kelezatan? Kelezatan cuma sedikit. Kalau orang berzina kelezatan, berapa lama berzina? Setelah itu dosa dia tanggung di dunia dampaknya dan di akhirat abadi. Maka dia berkata, celaka dari dosa yang telah hilang syahwatnya, kelezatan sudah hilang, sementara dampaknya tertinggal. Celaka diriku. Waihi kaifa ansal mauta wa la yansani. Celaka diriku, kenapa aku melupakan kematian sementara kematian selalu mengejarku. Tidak lupa untuk. Tidak ada mati lupa sama kita. Ya. Kematian selalu mengejar. Kata syair disebut dari Zainal Abidin, wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kekuatanku semakin melemah sementara kematian terus mengejar. Waihi an hujibtu yaumal qiyamati ya rabbi. Celaka aku kalau sampai hari kiamat aku terhalangi dari melihat Rabbku. Waihi kaifa aghfalu wa la yaghfalu anni. Celaka aku, kenapa aku bisa lalai sementara Allah tidak pernah lalai dariku. Am kaifa tuhanni'uni ma'siyati ma'isyati wal yawmu thaqilu wa ra'i. Celaka aku, bagaimana aku bisa nyaman dengan kehidupanku sementara hari yang berat sedang menantiku. Nyaman dengan mobil baru, dengan rumah besar, nyaman. Lupa bahwasanya di belakang yauman thaqil. Ada hari yang sangat berat. Am kaifa la tatulu hasrati wa la adri ma yuf'alu bi. Celaka aku, kenapa aku tidak perpanjang penyesalanku di dunia? Kenapa tidak aku panjangkan? Sementara aku tidak tahu apa yang terjadi akan dilakukan padaku nanti. Am kaifa yashaddu hubbi lidarin laysat bidari. Kenapa bisa aku lebih cinta kepada tempat tinggalku di dunia padahal itu bukan tempat tinggalku? Kenapa aku semakin cinta sama rumahku, semakin cinta mobilku sementara itu bukan tempat tinggalku? Am kaifa ajma'u biha wa fi ghairi qarairiha qarari. Dan bagaimana aku berletih-letih untuk bangun rumah, beli ini, beli anu sementara aku bukan tinggal di sini. Tinggalku di tempat yang lain, di akhirat kelak, di kuburan. Am kaifa ta'dhumu fiha raghbati wal qalilu fiha yakfini. Kenapa aku begitu semangat mencari dunia yang berbanyak? Sebenarnya sedikit sudah cukup. Ini semua dia menghisap jiwanya dengan logika. Am kaifa uthiruha wa qad adarrat biman atharaha qalbi. Bima athara qabli. Bagaimana aku mendahulukan dunia daripada akhirat sementara telah aku lihat banyak orang menderita karena mendahulukan dunia daripada akhirat. Aku sudah lihat, tapi aku tidak mengambil pelajaran. Am kaifa la ubadiru bi amali qabla an yughlaq babu taubati. Kenapa aku tidak segera beramal saleh ya sebelum ditutup pintu taubatku? Itu juga sebelum datang kematian. Seorang merenungkan hal ini, buat dia semangat beramal saleh. Ini metode yang keenam. Metode yang ketujuh, metodenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jujur dalam menghisap jiwanya.
Anas bin Malik berkata, "Dakhala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ha'itan fasami'tuhu yaqul." Kata Anas, aku melihat Umar masuk dalam sebuah kebun, lalu aku mendengar dia berbicara sendiri. Antara aku dengan dia ada dinding. Tidak sengaja Anas di balik dinding dan Umar ngomong di balik dinding kebun. Dia berkata, "Umar bin Khattab, Amirul, hai Umar." Dia ngomong sama dirinya, "Wahai Amirul Mukminin." Artinya, hai sang presiden kaum mukminin, gambarnya demikian. "Wallahi la tattaqiyanna Allah ya Ibn Khattab aw la yu'adzibanna." Bertakwalah engkau kepada Allah atau Allah akan mengadab. Dia ngomong sama dirinya. Itu Umar, sekelas Umar yang sudah dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi pernah masuk istananya di surga. Sampai ada bidadari di sampingnya. Nabi mau masuk, Nabi takut Umar cemburu. Nabi bilang, "Ya Umar, saya masuk ke surgamu, saya di luar surgamu, saya ada bidadari, ada jariah di situ. Saya ingin masuk tapi saya ingat kau pencemburu." Kata Umar, "A'alaika aghar ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, masuk aja. Masa saya cemburu sama kamu, masuk aja." Rasulullah sudah bilang dia punya istana di surga, tapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara metode yang dilakukan juga sebagian salaf, Rabi' bin Husaim salah seorang tabi'in kalau tidak salah, dia bikin lubang semacam kuburan. Ya. Kalau idza wajada fi qalbi qasawa, kalau dia dapat di hatinya kok lagi keras, kok enggak nyaman, enggak terenyuh kepada ayat-ayat Allah atau sesuatu, dia masuk dalam kuburan, dalam lubang, kemudian dia tutup. Kemudian dia membayangkan seandainya dia sudah mati. Kemudian berkata, "Rabbirji'uni, Allah kembalikan aku. La'ali amalu shalihan fima tarak." Apa perkataan orang dalam kuburan? "Rabbirji'uni, Allah kembalikan aku ke dunia. La'ali amalu shalihan fima tarak." Siapa tahu aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan selama di dunia. Kemudian dia keluar, dia bilang, "Aku telah kembali." Setiap dia begitu dia balik. Ya. Untuk agar dia tidak lalai. Kalau zaman sekarang mungkin kita nggak perlu bikin kuburan seperti itu, tapi kita sering ke kuburan. Siapa? Kita jarang ke kuburan. Ingat orang ini dulu, orang-orang ini semua dulu di atas muka bumi. Ada yang pejabat, ada yang kaya raya, ada yang sehat, ada yang olahragawan, semua sekarang di bawah kuburan. Sudah nggak bisa apa-apa, sudah selesai. Kita yang masih hidup masih bisa. Mungkin kalau dia hidup, kalau dia bilang, kalau hidup mau apa? Saya mau hafal Quran. Satu hidup mau apa? Saya mau sedekah. Satu hidup mau apa? Saya ingin bangun masjid. Saya ingin ini, ingin sholat malam. Mereka semua sudah tidak bisa karena sudah tidak ada nyawa lagi. Kita sekarang masih hidup, masih bisa. Punya cita-cita masih bisa kita lakukan. Apa kata seorang penyair? "Wallahi law 'ashal fata min umrihi alfan min al-awa'i malika amrihi." Demi Allah, kalau ada seorang pemuda hidup dalam kehidupannya 1000 tahun dan dia nyaman, tentram, dia menguasai urusannya, mutanaiman fiha bi kulli nafisatin, dalam kondisi nyaman, bahagia dengan segala kemewahan yang dia miliki, wa mutanaiman fiha bi ni'ma asrihi, semua kenikmatan di zamannya dia miliki, wala ya'tarihil hammu tula hayatihi, selama hidupnya tidak pernah sedih, abadan wala tajril humumu bi balihi, bahkan selama-lamanya dia hidup tidak pernah ada kegelisahan dalam benaknya. Maka nadzalika kulluhu fi an yafi bi mayyitin awwala lailatin fi qabri. Ini semua tidak ada faedahnya dibandingkan ketika dia masuk dalam kuburan. Semua tidak ada nilainya. Ya, tidak bisa membayar kesulitan yang dia hadapi kalau masuk dalam kuburan. Percuma hidup mewah, masuk kuburan langsung dalam kondisi apa? Sengsara. Percuma. Orang meninggal tidak dibawa kecuali kain kafan, selesai. Saya bilang sering dalam begini, saya bilang Rasulullah berkata dalam hadis, "Inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am." Orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Orang kaya panjang karena harus dihisab. Makanya yang miskin ya hisabnya sedikit, aman. Yang kaya ini ya hisabnya panjang. Dia dihisab, ternyata supirnya dulu masuk surga. Bos duluan ya. Pembantu saya diomelin, "Bu, pamit duluan Bu." Ibu masih berapa lama ya? Masih 497 tahun. Dia kayanya dia, kalau dia lahir langsung kaya, namun jarang. Biasanya orang kaya umur 40 tahun. Ada nggak orang lahir langsung kaya? Ada, tapi jarang-jarang.
Kalau dia kaya 60 tahun, dia kaya 60 tahun nikmati sejalan saya mati kaya melulu. Ternyata untuk hisab kekayaannya 500 tahun. Makanya kalau kita tidak siapkan amal soleh sangat merugi. Sangat apa? Merugi. Semua kekayaan, kenikmatan semua sirna dengan malam pertama dalam kuburan. Baik, metode yang ke-9, metodenya Umar bin Abdul Aziz tentang merenungkan bagaimana pertanggungjawaban yang berat. Istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz, bercerita, ya, Umar kalau sudah malam hari dia salat 2 rakaat, kemudian dia meletakkan kepalanya di tangannya, ya, mungkin begini atau begini, kemudian dia pun menangis. Kemudian dia sampai terisak, napas dia keluarkan. Ya, aku khawatir keluar nyawa dari dirinya dan telah lepas terputus hatinya karena saking isakan yang menunjukkan dia berat. Dengan demikian sampai tiba malam hari, terus di malam hari terus demikian sampai subuh dia begitu terus merenung menangis. Kemudian di pagi hari dia berpuasa. Kata istrinya, "Fadanautu minhu," aku pun mendekati suamiku. Kenapa begitu? Karena istrinya melihat. Wasa'altu an dzalik, aku tanya kenapa kok begitu? Tadi malam merenung, menangis sampai subuh, besok kok puasa. Kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, "Da'ini wa sya'ni 'alaiki bi sya'ni." Tinggalkan urusanku, kau urus dirimu sendiri. Dia bilang sama istrinya, "Enggak usah saya nanya." Akhirnya aku bilang sama suamiku, "Inni arju an atta'ida." Ya suamiku, saya ingin siapa tahu ada pelajaran yang saya dapat. Kenapa kau menangis seperti itu? Maka apa kata Umar bin Aziz? Bagaimana cara dia menghisap jiwanya? Dia mengatakan, "Idan kalau begitu kau ingin dapat faedah, ukhbiruki. Aku beri kabar kepada engkau, anni nadhartu ilayya fawajadtuni qad wulitu amra hadhil ummah." Aku renungkan tentang diriku, aku dapat diriku telah diberi beban untuk mengurusi umat ini. Saghiraha wa kabiraha, kecil maupun besar, perkara besar, perkara kecil, seluruh umat ini urusanku. Orang tua, anak kecil, semua di bawah urusanku. Aswadaha wa ahmaraha, yang berkulit hitam, berkulit putih, semuanya urusanku, di bawah naunganku, pertanggungjawabanku. Tsumma dzakartul gharib ad-dha'i, kemudian aku renungkan tentang orang yang asing, yang tidak ada yang ngurus. Wal faqir al-muhtaj, aku renungkan tentang orang yang miskin, yang membutuhkan. Itu juga di bawah pertanggungjawabanku. Ada orang di antara rakyatku yang miskin, tidak punya apa-apa. Ada orang asing yang tidak ada yang perhatikan. Wal asirul mafqud, ada tawanan yang hilang dari tawanan kaum muslimin. Dan semisalnya, fi aqasil bilad, aku renungkan dari seluruh negeriku ini, aku di bawah kekuasaanku. Wa atrafil ardi, fa alimtu anna Allah musa'ili anhum. Aku yakin Allah akan bertanya kepadaku tentang mereka itu semua. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hajiji fihim, dan Rasulullah pada hari kiamat akan membela mereka di hadapanku, bertanya kepadaku. Fa khuftu alla yathbuta li indallahi udhrun. Aku khawatir aku tidak punya uzur di hadapan Allah. Wala yaqumu li ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujjah, dan aku tidak punya hujjah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khiftu ala nafsi khaufan, maka aku sangat takut terhadap diriku. Dama'at lahu aini, itu buat aku menangis. Wa wajidalahu qalbi, itu buat jiwaku, jantungku, dadaku bergetar. Fa ana kullama zadtu laha dzikran zadtu laha bihadza wajalan. Setiap aku ingat ini aku semakin takut. Ini cara muhasabah. Misalnya kalau kita ibu rumah tangga, kamu punya anak sekian, ingat anak-anakmu itu tanggung jawabmu. Kamu punya suami, kamu punya, kita pikir bosnya semua ini akan diminta pertanyaan terhadap diri kita. Makanya jadi pejabat berat. Semakin banyak bawahannya semakin apa? Semakin berat. Lihat ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius. Heraklius pendeta. Pendeta, dia penguasa Romawi dan sekaligus ahli ilmu, dia pendeta. Nabi tulis surat dalam Sahih Bukhari di kitab Bidul Wahyi. Kata Rasulullah, ila Herakl adimur Rum, kepada Heraklius penguasa Romawi. Aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Yu'tika Allahu ajraka marratain, Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Pahala sebagai kau seorang Nasrani yang taat, kemudian pahala sebagai kau seorang Muslim karena ikut dengan aku. Fa in wallait, kata Nabi, kalau kau berpaling, fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Mengerikan. Kau akan menanggung dosa apa? Rakyat. Tetap di atas kenasranian. Kemudian dia bawakan ayat. Rasulullah tulis,
Firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Wahai ahlul kitab, kemarilah pada satu kalimat yang kita sepakat. Apa kalimat yang kita sepakati? Alla na'budu illa Allah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, kita tidak bikin syirik sama sekali. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, kita tidak menjadikan sebagian manusia sebagai sesembahan selain Allah. Tidak nabi, tidak pendeta, tidak pastor, semua tidak ada. Yang disembah cuma siapa? Allah. Kata Nabi Muhammad kepada SAW kepada Heraklius, "Fa in tawallait," kalau kau ngeyel, tidak mau masuk Islam, "fa inna ma 'alaika itsmul arisin," kau akan tanggung dosa rakyatmu. Mengerikan. Ternyata Heraklius tidak mau masuk Islam. Dia lebih mementingkan duniawinya, jabatannya, sehingga dia tidak masuk apa? Islam. Dia akan menanggung dosa rakyatnya. Karena dia yang mengarahkan rakyat yang tetap berada di atas agama Nasraniyah. Paham? Mengerikan. Makanya jadi pejabat tidak mudah. Jadi pejabat tidak mudah. Karena pejabat bukan cuma ngurus duniawi, juga ngurus keagamaan apa? Rakyat. Maka dia harus menjalankan dengan baik. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz menangis semalaman suntuk mikirkan hal ini. Baik, metode yang terakhir, metodenya Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama menghukum diri ketika ada kekurangan. Ini mirip seperti tadi, ketika dia kepo dia bilang saya akan puasa. Fatat Ibnu Umar salatul jamaah fa ahyatil kalailata kullaha. Ibnu Umar pernah satu hari tidak sempat sholat berjamaah, sholat subuh mungkin, tidak sempat sholat berjamaah, maka dia sholat semalam suntuk untuk membayar kekurangannya karena tidak sholat subuh berjamaah. Wafatat Ibna Abi Rabi'ah raq'ata sunnatil fajri fa'ataqa raqabatan. Ibnu Abi Rabi'ah tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia bayar dengan memerdekakan seorang budak. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah tidak sempat sholat asar berjamaah, maka dia bersedekah dengan tanahnya. Dia sedekah dengan tanah yang dia miliki yang nilainya 200.000 dirham gara-gara tidak sholat berjamaah sholat asar. Ini di antara metode yang mungkin bisa kita praktekkan zaman sekarang. Kalau saya tidak sholat subuh berjamaah, saya bayar sekian misalnya. Kalau hari ini saya tidak baca Quran, saya sedekah sekian. Atau saya ini. Itu mungkin bisa kita lakukan metode ini sehingga kita selalu menghisap diri kita setiap saat. Ya. Ibu-ibu, kalau saya ngomel sama suami, saya sedekah 1 juta. Mau ngomel nggak jadi uang? Boleh nggak? Boleh. Kalau saya ngomel angkat suara nggak jadi. Saya ngomel, saya sedekah 1 juta. Tapi jangan mentang uang 1 miliar ngomel melulu. Gampang. Ngomel lagi nggak? Mau saya, ini salah satu metode. Ya. Agar kita menghisap diri kita setiap saat. Baik jika melakukan kekurangan, segera kita tambal dengan amal soleh yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengontrol diri kita. Tapi demikian saja ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang metode-metode cara-cara menghisap jiwa yang dipraktikkan para salaf, para ulama. Tentu mungkin kita sulit seperti mereka, tapi ini adalah pelajaran kita berusaha meniru mereka ya. Meniru mereka. Allah Ta'ala bisawab.